Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Virgil Iskandar, NPM G1A020-021. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertama dari proyek pemrograman web dan e-commerce, yaitu pengenalan dari version control system. VCS merupakan perangkat lunak yang berguna untuk mengelola perubahan source code project dari waktu ke waktu. Dengan VCS juga kita mempunyai checkpoint gitu. Lanjut, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari tugas. Yang pertama mengenai perbedaan antara centralized VCS dengan distribute VCS. Untuk centralized VCS itu konsepnya seperti ini. Klien-klien itu melakukan kontak langsung dengan servernya ketika melakukan perubahan dari suatu source code atau melakukan perubahan dari repositorinya. Jadi caranya itu dari klien kita melakukan perubahan langsung di push ke servernya, lalu klien yang lain itu bisa nge-pull atau mengambil perubahan source code tersebut dari server. Jadi alurnya itu dari klien ke server, dari server ke klien. Nah, dan itu terpusat di dalam satu server. Nah, itu tadi untuk centralized VCS. Kalau distribute VCS itu seperti perbedaannya itu memang sedikit. Jadi klien setelah melakukan perubahan, dia akan membuat semacam local server dulu di laptop masing-masing, local storage-nya, untuk menyimpan perubahan source code tersebut. Nah, nanti setelah melakukan perubahan ini, baru kita langsung nge-push-nya ke server. Jadi ada dua tahap. Dari perubahan disimpan dulu ke repo lokalnya, lalu di-upload ke server. Begitu. Ya, itu adalah perbedaan dari centralized dan distribute VCS. Kemudian contoh dari distribute VCS-nya adalah GitHub yang akan kita gunakan sekarang. Kemudian yang pertama, kita akan membuat repository online yang baru di akun GitHub kita. Nah, di sini saya punya akun GitHub Paley777. Nah, di sini saya akan membuat repository baru. Oke. Klik tombol tambah new repository. Kita buat yang baru tipe 1. Kemudian kita buat jadi publik. Oke, create repository. Nah, kemudian untuk tahap pertama membuat repository online sudah berhasil ya. Sudah ada ini tugas 1. Lanjut kita ke tugas yang kedua, yaitu untuk mengecek repo lokal. Ini kita sudah membuat folder baru. Kita pakai folder tugas PWE1. Ini kita cek dulu sudah ada belum git-nya di dalam tugas PWE ini. Git status. Nah, di sini ada keterangan fatal not a git repository, berarti di dalam ini masih belum punya repository lokal. Setelah kita mengetahui statusnya, kita buat repo lokalnya dengan mengetik git init di folder ini, git init. Oke, sudah ada. Nah, ini sudah ada tandanya, ini ada .git, berarti repository online-nya sudah repository lokalnya udah ada di sini. Lanjut ke tahap berikutnya, menghubungkan ke repo lokal. Nah, ini ada kodenya git remote add origin pakai alamat yang ini. Ini tadi sudah saya copy alamat repositorinya. Jadi langsung aja git remote add origin oke. Nah, ini udah berhasil ya. Lanjut ke ini kita akan langsung melakukan
pembuatan file baru dari pembuatannya di repositori lokal, kemudian nge-push-nya ke repositori online yang ada di GitHub. Ini kita sudah buka di Visual Studio Code. Kita buat file baru ya di tugas PWE. Sebagai contoh, kita buat tugas1.txt. Oke. Nah, kita sudah buat contohnya yang pertama nih. Kita buat satu file dulu namanya tugas1.txt. Kemudian untuk melakukan proses menuju penguploadan ke repository online, kita perlu melakukan git add dulu. Kita masukkan dia ke dalam fase staging. Nah, caranya mudah. Kita git add titik. Nah, ini akan memasukkan semua file yang ada di folder tugas PWE ke dalam fase staging. Jadi semuanya. Oke, ini sudah ada masuk ya di staged change-nya udah masuk di tugas1.txt. Nah, dia udah berhasil masuk ke fase staging. Kemudian kita ada git commit. Nah, git commit ini seperti kita membuat checkpoint. Jadi sebelum kita menguploadnya atau nge-push-nya ke Git online, kita buat commit dulu, kita buat checkpoint dulu. Jadi supaya nanti kalau ada kesalahan atau ada error, kita bisa mundur ke checkpoint sebelumnya gitu. Nah, untuk ininya kodenya seperti ini. Jadi kita pakai git commit min-m. Tuh, in-m ini message-nya. Nah, judul commit-nya kita buat commit A. Nah, oke, commit udah dibuat. Lanjut kita ke langkah berikutnya, kita push. Oke. Git push menu origin nama head-nya. Ini bisa di copy aja. Oke, jadi untuk setelah kita masuk ke versi ini ke buat commit-nya, kita langsung push git push menu origin nih. Oke. Oke, ini udah berhasil ya. Untuk mengujinya kita coba cek di repository kita udah masuk belum Pak? Nah, udah ada ya tugas 1. Tuh. Jadi dia udah berhasil di push. Lanjut kita belajar clone. Nih, untuk clone-nya kita coba pakai cari repository yang lain dulu. Sebentar. Nah, kita ada repository ini. Kita copy. Nah, kita pakai kode. Tuh. Nah, kita contoh di sini ya. Kita contoh di sini. Kemudian git clone URL paste. Oke. Nah, ini filenya udah berhasil kita clone ya. Ada A dan BPHP sama persis. Lanjut kita pull. Nah, ini kalau ada perubahan di sini. Kalau ada perubahan di repository yang kita maksud. Coba kita pakai repository yang tadi, yang tugas PWE, kan masih ada tugas.txt nih. Kita lihat di sini ada berapa. Nah, kita coba create new file, tapi lewat repo online b.txt. Kemudian commit new file. Nah,
udah ada nih b.txt. Nah, di sini belum ada. Nah, kita gunakan git pull untuk menarik perubahan yang ada di git, yang ada di repo online. Oke, kita lihat. Nah, perubahannya udah ada di sini. Berarti kita udah berhasil untuk melakukan proses pull. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengerjaan tugas pertama dari proyek pemrograman web dan e-commerce. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.